Oh, Di situ, Cak. Ya Allah. Ini aku. nah, ayo deh, pulang aja gitu kan. Kita anterin ke rumahnya. Dan itu sambil lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yang Seram. Tentunya di malam yang mencekam. Nah, kali ini kita akan cerita-cerita santai dan tidak luput dari hal mistis. Iya, pengalaman-pengalaman pribadi. Mistis tentunya, bukan iya. pengalaman masa lalu, Cak. Apalagi tentang masalah mantan-mantan. Ya. Mistis, teman-teman. Pengalaman mistis. Nah, teman-teman yang punya pengalaman pribadi atau mengalami hal mistis, silahkan komen di channel YouTube kami atau DM langsung di IG kami Yang Seram, atau komen langsung di TikTok kami. Ya. Semistis apa kenangan Anda semua? Nah, kita adu, boleh dah. Oke, kembali lagi nanti tetap di Yang Seram. Kembali lagi di Yang Seram. Nah, tadi kita akan membahas cerita-cerita mistis pribadi. Tentunya boleh tuh, Caeng dulu lah, cerita-cerita dulu. Cak Ipul dulu, Pak. Aku dulu nih. Monggo, Cak. Kita cerita-cerita pengalaman mistis kita. Semua orang pastilah punya pengalaman mistis, Cak, ya. Entah itu di jalan, di satu tempat, atau di mana gitu kan. Nah, kali ini saya akan cerita satu yang mistis, pengalaman saya, Cak. Waktu pertama kali ketemu hantu itu. Gimana tuh? Waktu itu aku masih usia di situ, ya, masih kira-kira umurku katakanlah 17 tahun mungkin ya. Waktu itu di situ, Cak, pertama kali aku ketemu hantu. Nah, waktu itu kan aku tuh dulu mondok, Cak. Aku dulu mondok gini-gini nih, Cak. Kalau Alfia lah bisa dites lah gitu. Kang santri itu. Kang santri ya. Namanya ya aku santri, Cak. Yang namanya aku santri, Cak. Nah, gimana biasanya ceritanya? Biasanya, Cak, aku tuh dulu itu karena jarak dari pondok ke rumah itu tidak begitu jauh, mungkin 2 kilo lah. 2 kilo dari pondok. 2 pondok. Waktu itu, Cak, kan masih belum belum terlalu banyak kendaraan gitu kan. Jadi aku kebiasaanku, Cak, kan kalau siang itu kita kan banyak kegiatan dari aktivitas formal, kita harus sekolah, setelah itu istirahatnya sebentar gitu kan. Kan kalau di pondok biasanya kehidupannya tuh selalu harus disiplin, belajar gitu toh. Biasanya betul. istirahat, nanti ngaji lagi gitu. Nah, kebiasaanku, ya, aku tidak mau ketinggalan gitu kan sama teman-teman. Kalau aku harus siangnya tuh izin pulang gitu kan. Biasanya aku malam, Cak, pulang. Kebiasaan aku tuh malam. Lah, di waktu itu, Cak, kebetulan di rumah ada acara pribadi, acara keluarga, semacam bancaan lah, Cak, gitu kan. Baru aku izin kan kepada pihak pengurus, aku mau pulang sebentar gitu kan. Kebetulan itu, Cak, waktu itu aku pulangnya kira-kira udah sholat maghrib, Cak. Habis sholat maghrib aku pulang jalan kaki, Cak, sendirian. Namanya di kampung toh. Lewat sawah, lewat kayak hutan-hutan kecil, pinggir sungai gitu kan. Di daerah sana kan Madura, hutan-hutan kecil itu yang dinamakan Barongan. Bukan Madura, Cak. Saya Probolinggo. Oh, Probolinggo. Tidak mengakui kemaduranya. Madura swasta. Madura swasta gitu toh. Kata orang Madura, teratan bibi. Tonggal guru.
Kembali lagi Cak, kembali lagi ya, kembali lagi. Mode serius. Setelah itu Cak, aku jalan kan, maghrib aku jalan sendirian Kak. Iya. Setelah itu apa namanya, nyampe rumah aku nggak inget Cak. Kalau itu Jumat manis Cak. Aku waktu itu udah, aku sadar mungkin kira-kira udah jam 8 Cak, jam 8 malam, jam 20 ya, jam 8 malam. Ketika itu aku keinget, aduh ini malam Jumat manis gitu kan, karena rute yang aku lewati itu Cak, itu hanya jalan setapak. Dan di itu waktu itu satu-satunya jalan, karena di waktu itu Cak, masih belum ada jalan yang untuk yang bisa dilewati untuk kendaraan bermotor. Ada sih, cuman kalau siang penerangannya minim, bukan hanya minim, nggak ada penerangan mungkin, nggak masih ada. desa banget. Lah setelah itu aku buru-buru pamit ke pihak keluarga kan ya, dan sama om sama nenek di situ, tak balik pondok gitu kan. Biasalah kalau balik pondok ya, aku bawa teng-tengan gitu kan. Ya. Buah tangan ya, buah tangan. Oleh-oleh buat teman-temanku yang di pondok gitu kan. Nah, setelah itu aku pulang sendirian, tetap sendirian. Di situ Cak, rute yang aku lewati itu, di situ tuh apa ya, ada sungai, tebing, yang mana di bawahnya tebing ada gua. Dan gua itu Cak, dulunya adalah tempat persembunyian Belanda di masa perang. Waduh. Bahkan di situ itu terdapat dulunya adalah salah satu pembuangan dari apa istilahnya, korban tempat pembantaian, pembuangan korban pembantaian. Iya, di situ, yang mana di situ ada gua. Sebetulnya sih bukan gua yang apa ya, pokoknya itu jurang dalam gitu loh. Bahkan yang ada yang mengingatkan di situ itu banyak warga yang di situ itu ada apa, semacam ular, tapi ular mistis Cak. Bukan ular beneran berarti. Nah, itu yang aku belum paham kan waktu itu. Lah, nyampe di situ itu kan jalannya terjal ya, kan. Lah, ketika satu langkah kaki kananku tak turun, aduh Cak, di situ aku pertama kali apa istilahnya, bulu kudukku berdiri semua. Yang namanya santri kan pakai topi Cak. Iya. Aku jalan, aku sampai pegang topi ya. Aku ini punya kepala apa enggak sih gitu. Aku bayangin umur 17 tahun. Nah, 17 tahun sendirian, nggak ada penerangan, jalan setapak, aku jalan di situ Cak. Pertama kali ketemu, udah terpaksa tuh. Aduh, ya Allah. Wah, ketika itu di pinggir itu kan ada pohon biasa lah, ada pohon mangga gede gitu kan, ada pohon jati gede di situ kan. Kalau di kampung kan memang pohonnya gede-gede atau rimbun. Terus ada bambu yang mana ada pohonnya itu akarnya di sebelah kanan, tangkainya itu sampai merembet ke sebelah kiri ya. Jadi kayak terowongan gitu ya. Di situ Cak, ya Allah, ini aku, Masya Allah. Di situ aku pertama kali ketemu sampai merinding kalau ingat pengalaman pertamanya. Itu kelihatan sosoknya atau cuman bulu kuduk merinding? Bukannya bulu kuduk yang merinding ya. Tapi di pinggirku itu ada Cak. Sudah ada kelihatan, cuman aku takut melihat langsung. Kalau dulu sih bahasa santri nggak boleh takut sama hantu, jadi nggak takut, cuman malu gitu aja. Takut gitu kan. Ya Allah. Itu sudah kelihatan sosoknya itu apa ya, entah ya, pokoknya di situ ada sosok yang mana rambutnya itu terjuntai gitu, panjang. Cuman aku ngeliriknya kan apa namanya, aduh ya Allah, aku jalan di bawahnya bambu yang yang rimbun itu. Ya Allah, ya apa lek kopiku lek dijupuk ini jauh. Terus aku pasti buyar ya. Ketika itu keringet dingin, terus aku jalan sampai aku tuh ketemu rumah yang pertama di situ. Setelah 2 km itu, setelah jalan itu. Setelah itu baru nyampe. Ada rumah di situ, jangan ada lampunya depan rumahnya, ya Allah. Itu rumah ada orangnya atau kosong? Ada, cuman kan di kampung jam 9 kan udah sepi.
Udah sepi ya, nggak usah jam 9, habis isya udah sepi. udah matikan lampu, tinggal lampu luarnya tok kan. Biasanya kalau Iya. di kampung-kampung kan lampu dalam mati, tinggal di luar di teras saja lampu kecil gitu kan di situ kan. Aku pengen minta tolong, yang malu minta tolong karena sama namanya juga siapa. santri kan. Iya, Santri Aduh. harusnya takutnya sama Allah, bukannya takutnya sama setan. Allah. Cuman ya kadang-kadang kita pribadi ya ada rasa takut lah sedikit-sedikit. Cuman tetap takutnya sama Allah, jangan Ya. takut sama manusia. Ya, Malah kita takut kehilangan. Udah biar aja aja. karena kalau Mantan biasaan. ya, Allah. karena kalau mereka udah sampai menampakkan diri hantu ini, mereka udah rendah. Maksudnya rendah itu apa ya? Yang rendah itu apanya ya? Oh, ini bahas setan. Oh, setan. Enggak, maksudnya yang rendah itu setannya apa aku ya? Ya setannya. Oh, setannya rendah. aja. Tak kirain aku. Udah dimusuhin sama teman-temannya. Serendah itu di matamu aku ya. Nah gitu, kalau udah menampakkan diri, menampakkan sosoknya itu mereka udah, kalau kata bahasa manusianya, udah terdolimi. Udah terdolimi. Gitu. Udah terusir Cak ya dari komunitasnya. Jadi dia itu mau bentuk komunitas atau nggak punya teman sebetulnya dia. cari teman deh mungkin Cak ya. Iya mungkin. Cari teman. Karena kan tadi kan sendirian dia. Bisa jadi ya. Boleh tuh diajak ngopi. Banyak tak sebetulnya kalau di karena kalau masih di desa Cak, biasa tempat masih sepi kadang gitu kan ya, yang apa namanya, kalau di Surabaya kota-kota udah mungkin udah party semua lah Cak, anunya apa namanya, udah hantunya gitu, setannya. Kalau di kampung kan masih mau party kemana Cak, ya tetap aja nongkrong di situ. Makanya cari teman. Nongkrongan di bambu-bambu gitu kan. Pohon pisang Umumnya di pohon pisang ya. Umumnya di pohon pisang ya. Itu ya mungkin yang ketiga kalinya aku ya. Yang pohon pisang gitu ya. Nah katanya itu pohon pisang tempatnya pocong. Tempatnya pocong. Bener karena di situ ada pohon pisangnya kan. Pocong kan gak punya tangan ya. Tangan jadi ikat, jadi mungkin tinggal makan saja deh ikan pisangnya. Bisa jadi jangan sama monyet. Kan bisa jadi ya. Oh iya kan. Logikanya kan teman-teman kan gitu. Oke, nanti dilanjutin dulu karena udah sakit perut, ketawa mulu. Oke, tetap di Yang Seram. Nah, tadi kan udah dengar cerita mistis dari CM. Sekarang giliran ente ya yang cerita. Lo yo pengalaman pribadinya, karena apa, mistisnya itu apa gitu. Karena setiap manusia yang bernyawa pasti tak punya pengalaman mistis gitu kan, entah dihantui siapa gitu kan. Yang penting jangan ngomong gitu ya, udah terlalu serem. Kalau pribadi mistis, masalah bahaya perhantuan ada sih pribadi, ini masalah perhantuan ya. bukan per. Nah, waktu itu kan aku bareng ponanku, masih kecil umurnya, masih umur 2 tahunan mungkin. Yang ponanku itu bukan aku. Sama ponaan. Udah punya ponaan ya? Udah dong. Loh, emang umur berapa aja sekarang? Masih muda, di bawah 20 lah. Di bawah 20. Maksudnya itu apa? Di bawah 20 tuh yang bener kita. Di bawah 20 tahun, Cak. Umurnya di bawah 25 tahun, tapi udah punya ponaan. Maksudnya umurnya Ipul ini tidak nyampe 20 gitu, bukan di bawah 20 gitu. Jadi jangan salah persepsi teman-teman. Umurnya belum nyampe 20. Sama ponaan gitu Cak ya. Iya, sama ponaan. Nah, itu kan anak dari kakakku. Oh, anak kakaknya. Ya, kakak. Itu tak bawa ke rumah. Di depan rumah itu kebetulan ada pohon nangka. Udah berbuah nggak ya? Udah. Nanti kita review ya.
Aduh, sekarang udah ditebang. Waduh. Ini yang repot. Nah, itu kan saya gendong sekitar jam 8 malam atau jam 9 malam lah. Ponaannya. Ponaan saya gendong, dia itu tiba-tiba lihat ke atas ponangka. Nggak tahu, dia seneng kayak kesenengan, mungkin ada mungkin Oh, ada dia masih kelihatan. kecil kayak guyon-guyon Karena kan kayak anak kecil masih bisa lihat yang hal mistis. loh, katanya sih iya kalau masih Karena anak bersih dari kecil, dosa. itu bisa melihat hantu karena nggak banyak dosa. Bukan nggak banyak, masih Nggak tidak punya dosa. Kalau sing gede-gede ini sudah bisa jadi hantu gitu kan, karena sudah banyak dosa. Nah, itu tiba-tiba lihat ke atas, nunjuk sama kayak nyapa temennya. Oh, kayak nyapa ada orang, ada sing orang di atas guyoni, pohon nangka gitu, itu. ya. Saya lihat lah ke atas pohon nangka. Loh, padahal gak ada orang. Nah, ini siapa yang dilihat gitu kan? Tiba-tiba di atas ada bunyi pohon nangka. Di atas pohon nangka itu ada bunyi. Nah, bunyinya tuh gimana, Cak? Bunyi itu kan ya kayak kalau pohon durian jatuh. Bu, wah, ini padahal itu nggak berbuah. ini bukan satu musimnya. rahasia, teman-teman. Kalau di desa, di kampung yang itu biasanya udah dari dulu ya kan, apa namanya, kalau kayak ada benda jatuh gitu, benda nangka lah kayaknya, kayak nangka. Kalau orang-orang dulu sih bilangnya suaranya kayak nangka jatuh, debuk gitu kan. Iya, debuk gitu. Itu jangan disamperin, teman-teman, jangan disamperin. Ya untungnya aku nggak samperin. Jangan disamperin, itu sudah bukan apa ya, bukan hanya omongan aja. Itu sudah terbukti kalau dari dulunya kan. Kalau di apa biasanya itu kalau disamperin ada yang kepalanya tuh yang guling-guling gitu. Kepala manusia. Iya gitu. Kalau di kampungku, bukan hanya di kampungku, kalau di sana kayak gitu. Apalagi di jalan-jalan. Boleh dilanjutin? Oh iya, Cak. Jangan marah, Cak. Santai aja, ya. Santai. Nah, nyampe mana tadi, lupa. Ngopi dulu, Cak. Ngopi dulu, Cak. Dan pelong masuk biar nggak terlalu inget, Cak. Nah, tiba-tiba ada kayak benda jatuh dari pohon nangka. Ya untungnya nggak disamperin. Ya ponanku ya seneng aja lah, aku bulu kuduk merinding. Tak tanyain kan ponanganku. Kebetulan dia udah bisa ngomong dikit-dikit lah, kayak om apa gitu kan, kalau anak kecil. Dek, emangnya siapa tuh yang di sana? Men gitu. Temen. Oh, men itu temen. Nah, loh, apa? Ya dia ketawa aja, yang ponanku itu ketawa aja. Padahal di situ nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Ya udah, ayo deh pulang aja gitu kan, anterin ke rumahnya, dan itu sambil lari. Oh, itu Cak Ipul sing lari apa ponannya? Itu ponanku tak gendong aja, sambil bilang gini ke ponanku, ayo kita main lari-larian gitu. Buat ngilangin takut. Karena rumahku sama rumah ibu ponanku ini itu lumayan jauh, dan kebetulan waktu itu jalan kaki, nggak bawa sepeda atau motor, karena bawa anak kecil bawa sepeda kan repot. Nah, lari lah di situ, maraton. Padahal itu udaranya kan dingin waktu malam kan. Oh ya, rumah Cak Ipul itu ya apa di Pasuruan, Cak ya? Ya, Pasuruan. Berarti udara Bromo itu sudah masuk di sana ya. Waduh, udara Bromo teman. Makanya yang tahun berapa itu ada kan erupsi waktu itu Bromo. Itu debu pasir itu nyampe rumah. Oh, bekas letusannya itu ya. Iya, sampai di rumahnya. Insya Allah. Dan terus setelah nyampe rumahnya, saya ceritalah ke ibunya. Mbak, tadi ini kelihatan
lihat sosok di Ponang ke depan rumah. Loh iya ta, soalnya di rumah ini nggak pernah gitu kan ibunya. Loh iya beneran, tadi tak tanyain lihat apa dek, dia bilang temen gitu kan. Dia bilang temennya. Nah saya langsung tak bawa, tak gendong, tak lari aja. Lari. Dan untungnya ya alhamdulillah di perjalanan nggak lihat apa-apa, cuman ya bulu kuduk merinding, udah keringet basah. Menda gitu ya. Menda jadi apa namanya, temen ada gitu, bukan demen. Kan anak kecil ya. Masa anak kecil bawa. Iya maksudnya aja, kalau emen itu kan teman gitu kan, kalau udah tuh ada, bukan. Tapi anak kecilnya nggak bilang teman papa, waduh bahaya. Kan temen ya, kan temen. Bisa jadi temennya. Kan temen ya. Temennya ini. Ya kan temen ya. Ya lain wong temen. Nah itu salah satu pengalaman pribadi. Kalau melihat langsung sosoknya itu nggak pernah, alhamdulillah. Oh masih belum pernah ya? Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Ya semoga saja nggak sampai karena saya penakut sih sebenarnya. Kalau apa sih Cak? Pokoknya sih jangan, ya nggak boleh terlalu takut, nggak boleh terlalu berani. Pokoknya mereka akan muncul ketika kita terlalu takut atau terlalu menantang mereka gitu. Makanya saya ya nggak terlalu takut, ya nggak nantangin, ayo tunjukin. Kayak yang di video-video kan banyak tuh yang ayo tunjukin sosok lo, setelah ditunjukin mereka lari. Kita rendah hati, jangan takabur gitu Cak ya. Semua itu ada ada tempatnya sendiri-sendiri lah, tempatnya masing-masing gitu kan. Sampean punya alam sendiri Cak, aku punya alam sendiri Cak gitu. Emang kan. aku apaan? Lo ya maksudnya ini contoh Cak, contoh. Ngerti Cak. Kembung. Oke, mungkin sahabat-sahabat seram yang punya pengalaman pribadi terutama tentang mistis, monggo komen ataupun pengen jadi narasumber. Kalau bersedia jadi narasumber, monggo silahkan hubungi kita. Kalau kebetulan dekat basecamp kita, mungkin nanti kita bisa undang. Atau yang jauh ya lihat jadwal dulu lah. Yang jelas tuh pengalaman mistis. Jangan pengalaman party. Belum enggak apa-apa kalau partinya ada mistisnya kan bisa jadi Cak. Karena kebanyakan kan kontesnya mistisnya. Udah jangan melenceng. Mistisnya gitu Cak. Ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu Cak ya pertemuan malam ini. Semoga kita ya yang tadi Cak, intinya jangan sampai takabur, tetap rendah hati. Yang juga yang penting Cak, ini Cak, subscribe Cak. Subscribe, like, share, and comment. Oke, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.